Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita dipilih Yesus. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul: Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak di situ berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, meskipun tidak diceritakan banyak oleh kitab suci, Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu diutus untuk mengajar orang lain tentang kasih Tuhan dan menjadikan semua bangsa muridnya. Tugas perutusan tersebut kemudian dilanjutkan oleh orang lain, termasuk mereka yang sebagian besar namanya tidak pernah disebut dalam catatan sejarah. Ketidaktenaran mereka membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang Katolik dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Lewat pembaptisan, kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai anggota, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan asupan kasih Tuhan untuk bertumbuh dalam roh. Kewajiban kita adalah membagikan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan tidak hanya seputar materi dan keahlian, tetapi juga iman. Jika kita hanya berbagi materi dan keahlian, kita memberi terlalu sedikit. Kita juga perlu berbagi iman. Iman itu diperteguh manakala dia diberikan kepada orang lain.
Tetapi bagaimana berbagi iman dalam masyarakat yang beragam agama ini? Kita dapat dituduh kristenisasi atau proselitisme. Dalam situasi ini, salah satu cara yang baik adalah siap sedia menjawab pertanyaan dari pemeluk agama lain tentang iman kita. Kegiatan ini disebut berapologi. Akan ada saatnya orang bertanya tentang iman kita. Siapkah kita menjawab mereka? Dan apa jawaban kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga nama-Mu diwartakan dan dimuliakan di seluruh bumi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.